Ya Abu Bakr in kunta abdabtahum laqad abdabta rabbak. Ya, ini kaitannya dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, diceritakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya suatu ketika Abu Sufyan, ya, dia melewati beberapa sahabat yang lemah. Di antaranya Salman, Suhaib dan Bilal, ya, yang dulunya mereka itu adalah hamba sahaya. Suhaib Ar-Rumi dari orang Romawi, Bilal bin Rabah dari Habasyah, Ethiopia. Kemudian Salman Al-Farisi dari Persia, ya, yang sekarang Iran. Ya. Maka kemudian Abu Sufyan melewati mereka dan tiba-tiba mereka berkata kepadanya, pedang-pedang Allah belum mengambil haknya dari musuh-musuhnya. Ya, maksudnya jiwa mereka belum merasa tenang atas perbuatan yang telah dilakukan oleh tuan mereka dari orang-orang Quraisy. Ya. Jadi intinya ucapan Abu Sufyan atau Abu Sufyan di sini kemudian diadukan hal tersebut kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya. Yang mana ucapan ini menyinggung orang-orang Quraisy. Apakah orang-orang lemah ini ingin membalas dendam atas orang-orang besarnya Quraisy? Ya, maka seolah-olah ini sebagai cemoohan. Ya, apakah kamu orang-orang lemah, ya, ingin membalasnya sedangkan kamu adalah, ya, orang-orang yang baru masuk Islam, bukan dari kalangan muhajirin, ya, dan juga orang yang bukan Arab. Ya, karena Bilal ini dari Ethiopia, dari Afrika. Kemudian Syuhaib ini dari Romawi, dari Eropa. Kemudian Salman itu dari Persia. Ya. Maka kemudian pesan ini itu diadukan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kemudian beliau bersabda, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau engkau telah membuat mereka marah karena menyakitinya dengan ucapan seolah-olah merendahkan mereka yang bukan Arab dan mereka bukan Quraisy dan mereka bukan termasuk yang pertama masuk Islam, maka sungguh akan menjadikan Tuhanmu juga marah. Ya, jadi hadis ini berkaitan dengan, ya, kisahnya Salman, Suhaib dan Bilal. Ya, artinya sampai seorang dia, ya, bahasa kita tahu Pak, ya, mengungkit-ungkit, ya, merendahkan seorang atas dasar latar belakangnya, itu pun tidak diperbolehkan di dalam agama. Ya, setiap yang menyakiti seorang mukmin meskipun hanya dengan ucapan yang kita anggap ringan, ya, mengungkit mungkin sukunya atau rasnya atau golongannya, ya, maka ini tidak diperkenankan, bahkan ini pun bisa masuk ke dalam perbuatan dosa besar. Wallahu taala a'lam. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwasanya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Ya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan di dalam hadisnya ketika Hajjatul Wada', ya, beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna rabbakum wahidun, Rabb kamu itu satu, wa dinukum wahidun, agama kamu juga satu. La fadla baina Arabin wa la a'jabin, tidak ada keutamaan antara orang Arab maupun yang bukan Arab kecuali pada ketakwaannya. Ya, bahkan Nabi menyinggung juga tidak hanya kepada Arab dan bukan Arab, dan juga tidak ada wala fadla, ya, tidak ada yang menjadi lebih, ya, tinggi kedudukannya antara seorang yang bainal aswad wal ahmar, ya, antara orang yang berkulit hitam maupun yang berkulit putih atau berkulit merah. Ya, maka dari sini Nabi sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul memperhatikan tentang apa? Ya, kesetaraan. Ya, jadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita semua itu sama, di hadapan manusia semua itu sama. Ya, akan tetapi yang membedakannya adalah dari sisi ketakwaan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Maka hal ini bisa kita lihat, ya, bahwasanya Nabi di dalam prakteknya pun demikian. Beliau tidak membeda-bedakan berdasarkan suku, ya, begitu juga ras. Ya. Karena tiga orang ini dari orang yang berbeda-beda.
dari Afrika, ya, kemudian dari Eropa berkulit putih, kemudian juga dari Iran, ya, dari Persia, yang semuanya mewakili, ya, mungkin kalau kita lihat ya kebangsaan yang ada di dunia. Ya. Maka Nabi tidak membeda-bedakan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan beliau ketika di Hajjatul Wada beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah menciptakan kalian semuanya dari laki-laki dan perempuan. Artinya penciptaannya sama, Pak. Ya, tidak ada yang diciptakan langsung atau dengan selain adanya dua faktor ini. Ya. Makanya orang-orang yang sekarang pernikahan sesama jenis, ya, itu bagaimana? Maka penciptaan itu dari laki-laki dan dari perempuan. Artinya apa? Menunjukkan semua kita sama. Ya, penciptaannya sama dengan sebab yang sama. Bahkan Allah juga menjelaskan di dalam Al-Quran, ya, Allah mengatakan min ma'in dafiq, ya, yaitu dari air yang keluar dengan sangat keras. Ya. Allah juga menyebutkan di dalam Al-Quran, ya, min ma'in mahin, dari air yang hina. Ya, hina itu maksudnya dari sisi, ya, zatnya orang itu tidak suka, ya kan? Kalau misalnya seorang dia, ya, misalnya, ya, dia mengeluarkan hal tersebut pasti ingin membersihkannya, ya, yang dia sesuatu yang dianggap tidak baik, ya, atau dia sesuatu yang jijik, ya. Padahal kita semua diciptakan dari, ya, zat yang sama, dari bahan yang sama, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan Allah menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Kemudian ditekankan lagi inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ya, maka oleh karena itulah, ya, karena kesamaan ini tidak boleh ada satu orang dengan yang lain merasa lebih sehingga dia menyakiti yang dianggapnya lemah. Ya. Nabi SAW juga mengatakan di dalam hadisnya, memerintahkan kepada kita untuk semuanya itu tawadhu, ya, agar tidak ada seorang yang merasa lebih tinggi sehingga dia akan menyakiti yang lainnya. Ya. Kata Nabi SAW, Inna Allaha awha ilayya an tawadhu. Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian semuanya itu punya sikap rendah hati. Ya. Supaya apa? Karena semua orang dia duduk sama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Nah, itu yang dimaksud, ya. Hatta la yaqfar ahadun ala ahad, sehingga tidak ada orang itu yang merasa lebih tinggi dari yang lain, wa la yaqmi ahadun ala ahad, dan sehingganya tidak ada seorang karena dia merasa lebih hebat kemudian berbuat zalim kepada yang dianggapnya lebih lemah. Ya, maka dia punya prinsip ini, ya, tawadhu, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, maka dia akan mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang sangat luar biasa, yaitu kerendahan hati. Ya. Maka adanya perbuatan menyakiti ini dikarenakan, ya, adanya perasaan merasa lebih tinggi yang nanti mengarah kepada kesombongan. Maka menyakiti dan memusuhi para wali Allah, khususnya orang-orang beriman. Kalau orang biasa saja tidak boleh disakiti, bahkan hewan saja tidak boleh disakiti, Pak. Ya. Kalau kita membahas hadis-hadis Nabi atau riwayat-riwayat, ya, tentang bagaimana rahmatnya agama ini terhadap makhluk hidup, baik berkaitan dengan hewan, berkaitan dengan alam secara umum, apalagi kepada sesama manusia, maka Islam itu sudah lebih dahulu mengajarkannya. Bagaimana Islam mengajarkan untuk memperhatikan hak hewan itu sudah ada banyak hadis-hadisnya. Ya, begitu juga di dalam menjaga alam semesta, ya, menjaga lingkungan, ya, menjaga kelestarian alam, itu telah dijelaskan di dalam syariat, bahkan di dalam Al-Quran. Wala tusidu fil ardi ba'da islahiha. Ya, janganlah kamu rusak, ya, di muka bumi apa yang Allah telah jadikan baik bagimu. Ya, jangan dirusak. Begitu juga berkaitan dengan makhluk-makhluk bernyawa.
ya, dari hewan, dari makhluk hidup. Bahkan ada seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena berbuat zalim kepada hewan kucing peliharaannya. Apalagi kepada hak asasi manusia, maka Islam itu yang paling terdepan. Ya, kalau hak alam saja, ya, benda-benda jamadan, benda mati saja dijaga, hewan saja dijaga, apalagi haknya manusia. Ya, bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, laqatlu rajulin muslim ahwan la zawadud dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslimin. Kata Nabi SAW, hancurnya dunia dan semua yang ada di dalamnya itu lebih ringan di sisi Allah dibandingkan tertumpahnya darah seorang muslim. Ya, jadi secara umum tidak boleh. Bahkan berbuat zalim kepada orang kafir saja tidak boleh. Diancam tidak bisa masuk surga. Ya, kata Nabi SAW, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Siapa yang dia membunuh seorang kafir yang dia memiliki perjanjian, dia tidak bisa mencium baunya surga. Ya. Kata Nabi SAW, berbuat kezaliman, maka orang yang berdoa untuk keburukan atas, ya, kezalimannya diijabah meskipun dia seorang kafir. Ya. Kata Nabi, wattaqi da'watal mazlum. Ya. Pesan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal ketika berdakwah ke negeri Yaman. Ya, dia mengajarkan, jauhilah, tinggalkanlah oleh kalian perbuatan kezaliman. Hati-hati dengan doa orang yang terzalimi. Kenapa? Fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab. Karena tidak ada yang bisa menghalangi doanya untuk terkabul di sisi Allah, ya, antara dirinya dan, ya, Allah Subhanahu wa taala. Langsung, Pak. Ya, karena dia dizalimi, ya, meskipun dia seorang kafir, tetapi dia punya hak. Jadi hak asasi manusia itu benar-benar diperhatikan di dalam Islam. Lalu bagaimana dengan hak, ya, orang-orang yang beriman? Ya, maka tidak boleh dirampas, tidak boleh disakiti, tidak boleh, ya, dilakukan perbuatan-perbuatan yang menyakitinya, bahkan sampai menyinggung saja, menyindirnya saja, ya, membuat dia patah hati, itu pun termasuk ke dalam perbuatan menyakiti. Dan bahkan, ya, beliau Al-Imam Az-Zahabi mengatakan itu pun termasuk ke dalam dosa besar.